Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurjulita Siswanto dari Prodi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini, di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana eh, terkait tugas pengumpulan multilevel list pada Word yang akan saya jelaskan pada video berikut ini. Baik, pertama-tama yang saya lakukan terlebih dahulu untuk memulai pembuatan sebuah makalah atau jurnal atau semacam skripsi atau laporan, saya mengatur dulu heading 1 sampai heading 5. Jadi di sini saya atur terlebih dahulu heading 1 sampai heading 5. Jadi agar nantinya akan tertata rapi pada navigasi, yaitu dari kata dari cover sampai daftar pustaka. Lalu yang saya lakukan saat mengatur multi level list, yaitu di sini saya pada menu multi level list saya klik dan saya define new multi level list. Lalu saya atur dari heading 1 sampai heading 5 dengan cara misal saya contohkan yang heading 2. Saya atur linknya dulu ke heading 1, lalu saya hapus dan saya ganti menjadi bab di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu heading 2, saya ganti formatnya menjadi linknya ke heading 2 dan include number style-nya saya ganti menjadi bab satunya ini saya kasih begini. Numbernya ini saya kasih Romawi karena sebuah bab. Lalu pada heading 2, setelah saya sudah hubungkan ke heading 2, saya memberi di sini ada multi level include level number, lalu menjadi seperti ini, ada huruf Romawi. Saya hapus A-nya, lalu saya beri titik dan saya formatkan ke 1. Number style-nya saya formatkan ke 1 dan saya centang legal style numbering. Jadi otomatis heading 2 atau subbab dari sebuah laporan atau sebuah karya ilmiah akan otomatis menjadi 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Lalu heading juga seperti itu. Saya atur linknya ke heading 3. Lalu saya rubah levelnya ke level, sebentar. Saya hapus, lalu saya rubah levelnya 1, lalu saya beri titik, lalu kemudian saya tambah level 2 dan beri titik lagi. Kemudian saya tambah number style for this levelnya menjadi angka angka Arab. Lalu saya centang legal style number-nya. Maka akan otomatis menjadi 1.1.1 karena heading 3. Begitupun dengan heading 4, heading 5 sampai seterusnya saya lakukan dengan seperti itu. Karena saya sudah membuat headingnya, saya cancel. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana lika-liku saya mengerjakan sebuah laporan yang menggunakan multi level list di dalamnya.
Jadi setelah eh, saya pilih laporan sebelumnya, saya pilih tugas sebelumnya yang pernah saya kerjakan untuk diimplementasikan ke dalam tugas ini, tugas ICT. Saya kemudian em, membuat babnya terlebih dahulu. Saya membuat kata mengantar, daftar isi, daftar tabel. Ini saya tulis terlebih dahulu untuk selanjutnya menjadi sebuah kerangka, sebuah laporan. Jadi tidak akan bingung jikalau nantinya eh, babnya itu ada sangat banyak seperti ini. Seperti ini. Lalu setelah saya membuat kerangka artikel ilmiahnya, saya pun mengkopas dari laporan artikel yang sudah saya buat sebelumnya untuk mata kuliah statistika sosial ini, dan saya mengatur lagi untuk covernya saya taruh di depan dan saya kopas-kopas seterusnya. Mulai dari bab 1, latar belakang, ada latar belakang, lalu saya beri lagi heading 2 menjadi 1.2 menjadi rumusan masalah, lalu saya beri lagi heading 3 ini, heading 2 menjadi sebuah tujuan penelitian, ini tujuan penelitian, lalu saya tambah lagi headingnya menjadi hipotesis dan metode penelitian. Begitupun selanjutnya juga saya menggunakan heading 2, seperti gambaran umum, deskripsi analitis data para responden, lalu mana lagi? Ya, dan hasil analisis data ini ya. Untuk bab tiganya, saya hanya menaruh kesimpulan karena penutup, karena untuk hasil analisisnya sudah saya taruh pada bab sebelumnya, yaitu bab 2. Lalu untuk multi-level list heading 3, saya menaruh seperti di sini, misal rumusan masalah. Jadi saya menggunakan heading 3 untuk menjabarkan apa saja sih rumusan masalah dalam artikel ilmiah saya, yaitu apa gambaran umum objek penelitian. Lalu saya tambah lagi heading 3, bagaimana analisis data para responden. Lalu saya tambah lagi heading 3, bagaimana hasil analisis yang kemudian akan tercapainya tujuan penelitian, yaitu pada bab 2 saya eh, tuangkan pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah. Nah, di sini saya memakai heading 3 itu pada variabel 1, variabel X1, variabel X2, Y, dan seterusnya. Nih. Kemudian, setelah saya memberi subbab heading 3, saya masuk-masukkan ini untuk seperti tabel. Lalu saya beri di sini ada insert tabel ini, insert caption, untuk nantinya nama-nama tabel atau nama-nama gambarnya akan tercatat pada daftar tabel dan daftar gambar seperti ini. Variabel X1 ya kan, di sini ada daftar tabel, lalu ada tabel 1.1 yaitu variabel X1. Kita lihat pada variabel X1 di sini. Nah, di sini tabel 1.1 yaitu variabel X1. Nah, begitu. Sama juga dengan gambar. Di sini ada daftar gambar seperti ini, hasil uji normalitas probability plot. Kita lihat di gambar 1.1 pada bab 2 yaitu hasil uji normalitas. Sini.
Nah, di sini ada tabel, yaitu hasil uji, ada sebuah gambar, yaitu hasil uji normalitas probability plot. Ini. Dan ini adalah gambarnya, gambar grafik dari hasil uji asumsi klasik. Lalu setelah saya sudah selesai mengkopas semua laporan yang sudah saya buat sebelumnya pada dokumen baru di Word untuk dijadikan sebuah makalah penelitian yang di dalamnya terinput multi-level list. Kemudian selanjutnya saya melakukan sitasi yang saya berikan pada paragraf-paragraf tertentu seperti pada bab 2 pada gambaran ini aja bab 1 di hasil penelitian terdahulu. Nah, saya membuat laporan artikel ini itu apa namanya? Berpatokan pada ini hasil penelitian terdahulu yaitu oleh Elsa Karinta, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi di sini Mbak Elsa Karinta ini membahas mengenai pengaruh penggunaan media sosial juga terkait sama juga pada apa yang saya bahas pada laporan ini. Jadi terkait media sosial. Jadi mengenai dakwah dan media sosial intinya. Jadi di sini untuk sitasinya saya menggunakan Mendeley yang bisa dilihat pada menu references. Nah, di sini saya menginsert citation, saya taruh apa sih ini pointernya pada insert citation. Nah, di sini karena saya belum membuka Mendeley, jadi Mendeley-nya otomatis akan terbuka karena kita mau menginsert dari sebuah software-nya. Jadi di sini saya sudah menginsert sebuah citasi yang ditandai dengan angka 2, tapi angka apa sih namanya? Ya, angka 2 tapi kecil itu. Nah, akan nantinya muncul pada bawah halaman. Jadi paragraf jika di halaman 3, nanti footnote-nya akan muncul pada bawah halaman 3 begitu. Di sini Elsa Karinta Putri pengaruh penggunaan media sosial terhadap efektivitas dakwah studi kasus Instagram Nunuzo repository volume 8 2018. Jadi di sini bisa kita lihat di sini ada ini. Nah, Elsa Karinta di sini. Ya, ini pengaruh penggunaan media sosial terhadap efektivitas dakwah studi kasus Instagram Nunuso. Dan di sini ada abstraknya, ada tahunnya, ada volume, ada isu, page, dan lain sebagainya. Begitupun dengan semuanya ya. Jadi di sini nantinya jika saya sudah menginsert semua citasinya dan pada daftar pustaka, pada insert daftar pustakanya, saya taruh pada halaman akhir, dan saya pilih menu references dan kemudian menekan insert bibliografi. Nah, begitu saja. Oh ya, satu lagi. Untuk sesuai pada laporan artikel ilmiah, saya memberi nomor halaman. Jadi di sini bisa kita lihat untuk, nah ini kan apa cover ya, jadi tanpa halaman, tanpa nomor halaman.
Lalu di sini halaman pertama yaitu berangka Romawi di sini. Huruf Romawi atau angka Romawi? Ya, itu pokoknya. Ini ada 2, ada 3, jadi Romawi dia. Setelah daftar gambar, loncatkan ke bab 1, bab 2, bab 3 sampai daftar pustaka. Nah, ini kan apa huruf Romawi. Lalu, nah di sini berbeda menjadi huruf Arab, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. 5, 6. Nah, huruf-huruf ini saya edit, jadi saya edit pada page layout, bukan insert, pada insert. Nah, ini ada page number di sini. Nah, saya edit terlebih dahulu, saya potong-potong. Apa ya potong-potong itu? Potong-potong intinya jadi menjadi sebuah section-section baru seperti ini. First page header, section 1, lalu first page header section 2. Nah, section 2 ini daftar gambar. Nah, setelah section 2 ini sudah selesai, beralih saya potong lagi itu sampai section 3. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengganti nomor Romawi menjadi nomor Arab. Jadi agar bisa berbeda-beda seperti itu. Lalu caranya ya seperti ini, format page number. Jadi yang pertama section 2 karena section 1 kan cover. Jadi section 2 dari kata pengantar sampai daftar gambar saya memformat menjadi ini. Romawi, lalu kemudian setelahnya saya format menjadi angka biasa. Nah, ini angka biasa. 1, 2, 3. Nah, untuk kan setiap bab kan harus ada kayak 1, 2. Setiap bab itu harus nomor halamannya itu di tengah, bukan di samping. Jadi saya edit aja sih kayak biasa. Saya blok lalu saya edit. Jadi dia otomatis akan berada di tengah. Lalu begitulah cara saya mengerjakan laporan artikel ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.